Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Tania Syamatulinaya dengan NIM 24111611011. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang hasil survei yang telah aku kumpulkan dari kemarin-kemarin, yaitu survei tentang studio animasi. Nah, di sini aku mensurvei tentang studio mainframe animasi atau biasa disebut yaitu mainframe studios. Nah, kita akan membahas tentang profil perusahaan. Mainframe Studios dikenal sebagai salah satu pionir animasi CGI di dunia karena menciptakan serial TV CGI pertama di dunia yaitu Reboot atau disebut juga Reboot. Nah, Mainframe Studio berdiri pada tahun 1993 yang berlokasikan di pusat Vancouver, British Columbia, Kanada. Nah, adapun di bidang industri yaitu yang pertama animasi CGI, produksi serial TV, film animasi, VFX, produksi 2D dan 3D. Nah, adapun jumlah karyawannya yaitu lebih dari 650 orang. Dan juga parent company-nya yaitu Wow Unlimited Media. Nah, Mainframe Studios berfokus utama di produksi animasi internasional dan juga CO Production, pengembangan IP original, outsourcing animasi global. Nah, selanjutnya yaitu tentang sejarah dan perkembangan Mainframe Studios. Yang pertama yaitu pada 1993 didirikannya dengan nama Mainframe Entertainment. Dan pada tahun 2007 berubah menjadi Rainmaker Entertainment. Rainmaker Entertainment. Nah, pada tahun 2020 kembali lagi memakai nama Mainframe Studios. Nah, perkembangan studio didukung oleh inovasi teknologi CGI menggunakan motion capture, real-time rendering, dan kerjasama dengan perusahaan media besar dunia. Nah, Reboot menjadi proyek besar pertama Mainframe Studios pada tahun 1994 dan dianggap sebagai serial TV CGI penuh pertama di dunia. Nah, di samping itu, adapun pola bisnisnya. Model bisnis utama yaitu B2B. Kayak mana ya caranya? Kayak business to business. Mainframe Studios lebih dominan menggunakan model B2B karena studio bekerja untuk perusahaan media, studio film, platform streaming, brand hiburan global. Dan juga Mainframe Studio mendapatkan pendapatan di sumber jasa animasi, outsourcing produksi, licensing, CO production, dan pengembangan IP original, distribusi konten. Nah, selanjutnya yaitu adapun pola bisnisnya memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama, klien besar internasional, proyek jangka panjang, pendapatan stabil, reputasi global. Dan kekurangannya yaitu ketergantungan pada pasar luar negeri, biaya produksi tinggi, dan tekanan deadline besar. Nah, di samping itu, adapun hubungan dengan klien. Mainframe ini sangat menjaga hubungannya dengan klien melalui komunikasi, revisi berkala, pengiriman tepat waktu, kualitas visual yang sangat tinggi. Karena studio bekerja dengan perusahaan besar dunia, reputasi menjadi faktor utama keberhasilan kerjasama. Dan kepercayaan klien merupakan aset sangat penting dalam industri animasi karena proyek dapat berlangsung bertahun-tahun. Nah, selanjutnya yaitu bidang dan jenis proyek. Nah, di sini teman-teman bisa melihat beberapa proyek terkenal yang dikerjakan oleh Mainframe Studios. Yang pertama yaitu adalah Reboot, Ratchet and Clank, Octonauts, Madagascar A Little World, Barbie Animation Projects, Team Zenkogo,
dan juga ada studio yang mengerjakannya atau kayak studio yang bekerja sama mengerjakannya dengan mainframe. Yang pertama yaitu serial TV animasi, film animasi, CO production, outsourcing animasi, proyek streaming platform. Dan yang terakhir yaitu mainframe bekerja sama dengan Netflix, DreamWorks Animation, Mattel, Sony Pictures, dan Disney. Nah, pipeline produksi yang pertama yaitu ada pre-production, yaitu penulisan cerita, desain karakter, storyboard, dan konsep art. Nah, yang kedua yaitu production, di mana yaitu modeling 3D, texturing, rigging, animasi, lighting, dan rendering. Nah, yang ketiga ada post production, yaitu compositing, editing, sound design, dan visual effect. Nah, software dan teknologinya yaitu yang dipakai dengan Unreal Engine, Harmony, GPU dan CPU rendering, motion capture, real-time rendering, dan terakhir yaitu CGI pipeline custom tools. Nah, struktur organisasi dan manajemen timnya. Mainframe Studios memiliki sistem pembagian kerja yang kompleks agar produksi animasi bekerja efisien. Contoh divisinya yaitu konsep artis, storyboard, animator, modeling artis, rigging, lighting artis, kompositor, technical director, producer, pipeline engineer. Nah, itu adapun sistem manajemennya. Studio menggunakan pipeline produksi digital, supervisi tiap departemen, komunikasi real time, dan revisi bertahap, quality control produksi. Nah, seperti yang kita lihat di sini yaitu hubungan dengan klien. Mainframe sangat-sangat menjaga hubungannya dengan klien melalui komunikasi profesional, revisi berkala, pengiriman tepat waktu, kualitas visual tinggi, dan adapun teknologi dan inovasinya yaitu serial CGI pertama, motion capture animation, real-time rendering, dan yang terakhir yaitu Unreal Engine Production Pipeline. Nah, berikut yaitu jenjang karir. Contoh jenjang karir mainframe yaitu junior animator, selanjutnya animator, senior animator, lead animator, dan terakhir yaitu animation director. Nah, posisi lain yaitu seperti lighting artist, compositor, technical artist, VFX artist, dan pipeline engineer. Nah, skill yang dibutuhkan di mainframe ini yaitu kemampuan software animasi, kreativitas, teamwork, komunikasi, problem solving, manajemen deadline. Dan adapun kelebihan dan kekurangan studionya yaitu kelebihannya yang pertama pionir animasi CGI, teknologi modern, proyek internasional, kualitas produksi tinggi, relasi industri global, pengalaman lebih dari 30 tahun. Nah, kekurangannya yaitu pionir animasi CGI, teknologi modern, selanjutnya yaitu keberlanjutan perusahaan. Nah, faktor pendukungnya yaitu meningkatnya industri streaming, permintaan animasi global tinggi, perkembangan game engine dan CGI, bekerja sama dengan perusahaan besar. Nah, pada tahun 2024 sampai 2026, mainframe mengalami peningkatan proyek produksi dan kerjasama bisnis baru. Nah, adapun faktor pendukungnya yaitu perkembangan AI, persaingan studio Asia, biaya produksi besar, perubahan tren industri hiburan. Nah, seperti yang teman-teman lihat yaitu di sini adalah alamat lengkap mainframe, seperti kontak personnya, ada telepon, fax, email, dan juga medsos mainframe seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn, dan lokasi mainframe studio. Dan juga mainframe studio ini
buka di official websitenya Senin sampai Jumat sekitar pukul 9 sampai jam 18.00 waktu Vancouver. Nah, terima kasih telah menonton. Dadah!